Apa jadinya jika seorang single parent atau bahasa ilmiahnya janda anak satu tidak melakukan bercocok tanam selama 7 tahun? Ya, ini dia alur cerita film dengan judul Hotel Desire. Film ini akan sedikit membuat fantasi kalian hidup kembali. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Kisah akan berfokus pada wanita bernama Antonia yang menjadi single parent yang bekerja di sebuah hotel cukup mewah dan terkenal. Dia harus membagi waktu antara mengurus anak dan pergi bekerja. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Hari itu anaknya Antonia yang bernama Luke akan berangkat ke pedesaan mengunjungi ayahnya di sana. Di saat Luke sudah siap, Antonia masih sibuk di dalam kamar mandi. Sampai beberapa kali Luke memanggil-manggil ibunya supaya cepat menyelesaikan mandinya. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 9.30, yang berarti itu adalah jam kerjanya Antonia. Alhasil Antonia memacu kendaraannya secepat mungkin supaya tidak terlambat. Di saat dia mengantar anaknya ke terminal itu, tidak sedikit mata pria yang tertuju padanya melihat Antonia yang masih fresh. Sampai di sana, seorang supir bus bertanya pada Luke kemana dia akan pergi. Luke dengan pintarnya menjawab kalau dia ingin mendatangi ayahnya di Paris dan menginap di sana selama beberapa minggu. Antonia tampak berat melepas kepergian anaknya, namun mau tidak mau dia harus merelakannya. Apalagi Luke hanya beberapa minggu saja. Setelah itu Antonia buru-buru pergi ke tempat kerjanya di sebuah hotel. Saking buru-burunya, dia meminta tolong pada temannya yang menjadi penerima tamu untuk memarkirkan mobilnya di basement. Awalnya temannya itu tidak mau karena Antonia bukanlah pengunjung. Namun karena Antonia memberikan ciuman dahsyat, temannya jadi luluh. Saat masuk ke dalam hotel, seorang resepsionis memperhatikan Antonia yang tampak terburu-buru sambil berkeringat. Ia tahu kalau Antonia sangatlah terlambat. Apalagi Antonia bekerja di bagian housekeeping, jadi ia harus datang tepat waktu. Sementara itu seorang kepala hotel yang berada di dapur mencari-cari keberadaan Antonia yang sampai detik itu belum juga muncul. Dia bertanya pada setiap yang ada di sana, namun tak ada satupun yang tahu. Hingga beberapa saat kemudian, Antonia yang muncul di hadapannya dengan muka yang panik dan penuh dengan keringat. Untuk kesekian kalinya, Antonia kembali mendapatkan teguran langsung dari kepala hotel. Semenjak dia punya anak, dia jadi lebih sering terlambat dengan alasan yang sama, yaitu mengurus anak. Namun alasan itu tak lagi diterima oleh kepala hotel. Mungkin kalau pertama kali masih diterima, namun ini sudah berjalan beberapa bulan terakhir. Itulah sebabnya kepala hotel tidak mengizinkan Antonia menikah tahun lalu. Dia tahu kalau hal ini bakal terjadi. Tentunya Antonia yang dimarahi hanya bisa tertunduk sambil sesekali mengatakan maaf karena telah berbuat salah. Namun di balik kerasnya teguran yang diberikan Antonia, kepala hotel itu sangat perhatian dan sayang dengannya. Dia tahu kalau perjuangan Antonia bekerja dan mengurus anak bukanlah hal yang mudah. Kali itu dia memberikan satu kesempatan terakhir untuk Antonia supaya tak lagi terlambat masuk kerja. Karena jika hal itu terjadi, ia akan langsung dipecat. Setelah itu, Antonia pergi ke loker untuk mengganti bajunya. Namun di sana dia tampak sedih. Tak lama seorang teman datang dan berbicara dengannya. Antonia langsung curhat dengannya kalau dia sedang mengalami masa-masa terpuruk. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Temannya berusaha menenangkannya supaya tidak terlalu memikirkan hal itu. Di sela-sela curhatnya, Antonia bilang pada temannya kalau dirinya sudah lama tidak melakukan kegiatan bercocok tanam. Terakhir kali ia melakukan itu 7 tahun yang lalu bersama mantan suaminya. Temannya terkejut kalau Antonia bisa tidak melakukannya selama itu. Temannya menyarankan Antonia untuk mulai menjalani kencan dengan seorang pria. Namun Antonia tidak pede dengan kondisinya. Dia adalah seorang janda anak satu. Dibandingkan dengan wanita di luar sana, banyak yang lebih menarik dan cantik. Dengan kata lain, dia minder dengan keadaannya. Tak ada pria yang tertarik dengannya selama beberapa tahun terakhir ini. Namun temannya terus meyakinkan pada Antonia untuk tidak pasrah dan terus berusaha. Karena suatu saat nanti pasti ada pria yang ingin menerimanya dengan apa adanya. Beberapa jam kemudian hotel mereka kedatangan direkturnya. Ternyata direktur mendapatkan info dari resepsionis yang memberitahukan bahwa Antonia selama beberapa bulan terakhir ini sering terlambat bekerja.
Untungnya kepala hotel berpihak pada Antonia dengan membantunya menjawab pertanyaan dari direktur. Jadi, direktur tidak punya alasan untuk memecat Antonia hari itu. Setelah direktur pergi, kepala hotel lantas mengancam resepsionisnya untuk tidak melaporkan hal itu lagi pada direktur. Jika tidak, dia sendiri yang akan menghajarnya tanpa ampun. Mungkin si resepsionis punya orang dalam, jadi dia tidak takut dengan ancamannya. Setelah melewati beberapa rintangan, Antonia kembali memulai pekerjaannya menjadi housekeeping. Dengan daftar tamu yang dia bawa, satu persatu ia masuk ke kamar hotel yang ada di sana, membersihkan dan membereskan setiap sudut ruang hotel itu. Banyak orang-orang terkenal yang menginap di sana. Bahkan salah satu kamar dijadikan untuk tempat merias artis yang akan tampil. Sampai akhirnya dia memasuki kamar terakhir yang akan dibersihkan, kamar 823. Di kamar inilah terjadi sesuatu yang akan membuat hidup Antonia berubah. Saat masuk ke dalam, Antonia tidak menemukan orang di sana, dan Antonia mencoba memanggil-manggil, namun tak ada yang menjawabnya. Namun dia menyadari dan melihat ada sepatu dan handphone di atas kasur. Tak lama handphone tersebut berdering, dan seorang pria muncul dari kamar mandi tanpa mengenakan apapun. Melihat itu, Antonia hanya terdiam sambil menutup mulutnya karena terkejut dan kaget melihat rudal pria itu. Tapi anehnya, pria tersebut tidak melihat Antonia yang berada dekat dengan kasur dan HP-nya. Faktanya, pria tersebut mengalami kebutaan yang menjadi tidak bisa melihat. Pria tersebut sedang ada janji dengan seseorang. Dia bersiap-siap untuk pergi dengan mengenakan setelan jas. Lalu dia mencoba meraih sepatu yang berada di samping Antonia. Namun pria tersebut tidak sengaja menyentuh kaki Antonia yang membuat jadi curiga. Perlahan-lahan pria itu meraba-raba dari kaki sampai leher Antonia. Sampai akhirnya Antonia yang merasakan sentuhan yang membuat dirinya menjadi meremelek. Tak butuh waktu lama, Antonia dan pria buta itu langsung melakukan bercocok tanam. Setelah sekian lamanya ia tidak melakukannya. Antonia seperti terlahir kembali. Dia telah dipertemukan dengan pria yang tidak mempedulikan penampilannya. Padahal dari awal dia sudah pasrah dan akhirnya film pun tamat. Ending yang sangat bercocok tanamkan. Oke lur, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.